Jika ingin mencoba beternak ayam kampung Pancamurti khususnya, cobalah untuk 100 DOC dulu Mas ya. Satu box. Halo pemirsa, hari ini saya berada di rumah kandang ayam kampung, yaitu ayam kampung Pancamurti. Apa itu ayam kampung Pancamurti dan juga bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik ya, yang sesuai dengan SOP, karena untuk bisa menjadikan nilai lebih, tidak hanya untuk berternak saja. Oke, terima kasih pemirsa, di like dan di komen agar kita bisa saling berdiskusi untuk ayam kampung ini. Dan juga terima kasih sudah tidak men-skip video ini. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengurus ayam kampung Pancamurti ya. Yaitu beliau adalah Mas apa Mas? Mas Patra. Jenis ayam kampung apa Mas ini? Ini jenis ayam kampung Pancamurti atau bisa disebut ayam kampung lokalnya dari Malang. Apa bedanya Mas, ayam kampung Pancamurti ini dengan ayam kampung ya, yang ada di Indonesia, misalnya yang saya tahu ini seperti KUB atau Joker gitu. Sebenarnya ayam kampung Pancamurti itu lebih, kita mempunyai land atau garis turunan yang sudah pasti atau dalam artian sudah jelas dan dipisah-pisahkan sendiri. Dalam artian kita punya GGP, Grand Parent, terus kita punya indukan, parent stock, dan menghasilkan final stock. Itu semua sudah digarisi sendiri-sendiri dalam artian diplot. Lah ayam kampung Pancamurti sendiri lebih bisa menjaga kestabilan untuk menjaga strainnya sendiri. Nah, yang kedua, Pancamurti juga bisa meyakinkan peternak bahwa ayam Pancamurti ini lebih bagus dari ayam kampung pada umumnya. Misalkan dalam biasa di kampung-kampung misalkan ya. Dalam kampung-kampung ayam Pancamurti itu dalam artian ayam lokal atau yang biasa dipelihara oleh peternak, misalkan usia 3 bulan atau 4 bulan baru bisa dipanen. Dalam artian pertumbuhan lambat. Lah, ayam Pancamurti ini sendiri bisa di usia 60 hari sudah bobot 8 on sampai 1 kilo dengan pakan yang standarnya Pancamurti, dalam artian SOP-nya Pancamurti menggunakan pakan berdaging, terus tidak ada riwayat penyakit, standarkan kualitas dari bibit tersebut, dalam artian tidak ada cacat, terus dalam artian yang kita jual dalam artian itu udah produk yang benar-benar layak dan bagus untuk dipelihara oleh peternak. Sedangkan ayam Pancamurti sendiri lebih banyak memang menggunakan ayam lokal, karena ayam lokal sendiri kan sebenarnya mempunyai nilai keunggulan masing-masing. Tapi berhubung peternak ini yang banyak tidak tahu tentang ayam, akhirnya mereka memikirkan ayam itu dengan cara perawatan yang begitu aja. Padahal kalau kita sungguh-sungguh seperti ayam kampung Pancamurti, itu nilai ekonominya akan lebih naik. Apalagi kita bisa proses atau ngasih wadah untuk ayam kampung sendiri. Jadi bisa dikatakan ayam kampung Pancamurti ini tidak sama dengan ayam kampung yang biasa di kampung-kampung diumbar itu Mas? Ayam kampung yang di kampung itu kan persilangan atau perkawinannya tidak jelas. Tidak jelas. Karena tidak teratur, perkawinan tidak jelas, akhirnya ayam itu nilai jualnya sebenarnya cukup tinggi ayam kampung. Tapi karena kita meliharanya, terus kita cara perawatannya itu tidak diistimewakan atau terlalu ayam kampung ya gitu-gitu aja, kasih makan hidup. Karena ayam kampung itu mereka mikirnya cuma sekedar ayam, cuma sekedar pelihara, kita tidak memikirkan nilai ekonominya. Jadi pokoknya dipelihara gitu. Pokoknya dipelihara karena mereka anggapannya pelihara 10, 20, apalagi sekarang musim penyakit wabah. Penyakit itu banyak, tidak menggunakan vaksin. Rata-rata mereka itu pelihara ayam memikirkan harga vaksin, padahal cuma sekitaran 15.000 sampai 25.000. Itu bagaimana Mas? Maksudnya per vaksin atau gimana? Sebenarnya itu vaksin itu kan gini, misalkan kita punya ayam
20 ekor. Vaksin itu paling dikit seperti jenis ND Lasota atau NDB itu paling dikit dosis 50. Tapi kan untuk 20 ekor ayam, lah itu kan masih dengan harga 15.000. Sebenarnya mereka mengeluarkan harga 15.000, tapi untuk 20 ekor ayam, insya Allah lah ayamnya akan selamat gitu. Cari aratan terutama. Makanya banyak yang orang biasanya di kampung-kampung itu ayamnya mati semua. Karena itu ya tanpa vaksin. Tanpa vaksin. Terus cara mereka tidak tahu cara penanganan. Sebenarnya obat-obat itu kalau mereka tahu cara penanganannya pasti akan dapat gitu. Ngomong-ngomong masalah vaksin Mas, berarti untuk perawatan sehari-hari selain pakan kita bahas vaksin dulu ya? Itu vaksin dimulai dari DOC atau gimana? Untuk ayam kampung Pacamurti vaksinnya cukup 2 kali. Dalam artian usia habis netas atau bisa dibilang DOC usia 2 sampai 3 hari itu vaksin pertama. Mas, itu disuntik Mas? Enggak, itu cukup diteteskan mata atau hidung atau mulut. Paling gampang itu di hidung kalau usia di bawah 2-3 hari itu sebenarnya paling murah standar pakai di hidung. Nah, nanti ada vaksin kedua usia 19 sampai 21 hari. Kita milih lah ancar-ancarnya kisaran usia 19 sampai 21 hari. Itu pun juga ditetes. Cukup 2 kali. Ditetes di mata atau di hidung. Sebenarnya vaksin itu semuanya cukup 1 tetes karena vaksin itu Pancamurti menggunakan 2 kali vaksin di usia baru netas atau di usia baru dikirim ke peternak baru datang, setelah itu di usia 19 atau 21 hari. Usia 19 atau 21 hari. Tetes lagi, tetap vaksin itu jangan diminumkan. Pertama kalau diminumkan kita tidak tahu kandungan airnya, terlalu banyak asam, kaporit atau zat timbal yang lain. Nah kalau diteteskan karena udah ada larutan kapar, kita tahu oh ini 1 ayam 1 tetes masuk vaksinnya, guys. Kita memang tidak ada yang tahu vaksin itu reaksinya gimana. Tapi karena kita udah divaksin, kita punya keyakinan bahwa kita lebih bagus. Ini untuk final stock. Tapi untuk yang jenis indukan parent stock sama vaksinnya di usia baru netas 2-3 hari sama 19-21 hari. Lah nanti baru diulang per 2 atau 3 bulan sekali. Itu pun juga diteteskan. Berarti final stock sama parent stock berbeda ya cara pemberiannya ya. Beda. Kalau final stock dalam artian kita pelihara dalam waktu pendek 2 bulan gitu loh. Hitungannya cuma sampai 2 bulan. Tapi kalau untuk yang parent stock kita itu produksi karena kita mengejar terutama kalau Pancamurti kan kerjanya di final stock untuk diusi pedagang itu produksinya sampai 1,5 tahun gitu. Jadi kita perawatan juga lebih panjang, jangka waktu perawatan lebih panjang, obat-obatan juga lebih panjang daripada yang di final. Berarti yang tadi jangka waktu 1,5 itu untuk indukan yang bertelur atau yang jantan? Untuk yang betina. Untuk yang betina. Untuk parent stock. Setelah itu misalkan rasa telurnya akan ada penurunan, itu mendekati waktu akhir. Penurunan jumlah apa besarnya? Dari penurunan jumlah. Kalau telur Pancamurti bisa dikatakan dari rata-rata produksi telurnya itu 70-80% dari jumlah. Misalkan kita ambil koin dikit 10 ekor. Betul. Berarti tiap hari kita masih dapat antara 7-8 butir telur. Dari 10 ekor tadi. Dari 10 ekor. Tapi kalau di rata-rata dari 1 ekor betina hitungan per tahun PS Pancamurti masih 200-250 butir per tahun. Memang dalam artian satu koloni tetap satu koloni ya. Satu koloni atau satu kita ngambil persentase paling dikit 10 ekor berarti per hari masih 7-8 butir. Nah, tapi untuk 1 ekor indukan ya tetap 1 telur. Oke, 1 harinya. 1 harinya. Berarti kalau indukan bertelur tiap hari 1. Ya. Tapi kalau koloni sebaiknya 10 indukan. 10 indukan. Ke jantan 10 indukan. Tiap hari bertelur. Tiap hari bertelur. Oke. Dan untuk pakan Mas? Untuk pakan sebenarnya kita karena menggunakan pakan kita dari merek tertentu itu sebenarnya untuk sekarang kita pakannya itu ya cukup murah, hitungannya sama pakan pabrik kan gitu loh. Pertama lebih apa yang biasa dijual itu Mas? Di toko-toko pakan, poultry shop
karena pakan ini, pakan pabrikan itu pertama lebih kejamin kualitasnya, terus kandungan protein gizinya lebih kejamin. Beda sama kita nyampur sendiri, bisa kita nyampur tapi kan cuma berdasarkan kilo, tidak Ya, berdasarkan nggak stabil lah ya. Nah, terus yang kedua sebenarnya pakan itu sama dari indukan atau dari DOC pedaging sama, cuma nanti di usia indukan yang untuk yang di parent stock usia 2,5 bulan kita udah ganti ke pakan layar. Apa itu mas pakan layar? Layar itu petelur. Oh gitu. Jadi jenis pakan kan cuma ada pedaging sama petelur. Sama untuk kita ngejar bobot kita pakai pakan pedaging. Itu diberikan DOC umur berapa itu? Mulai baru datang atau baru netas. Nah, kalau untuk yang DOC final itu cukup sampai 2 bulan karena 2 bulan kan udah dipanen. Jadi mulai 1 hari sampai 60 hari kita pakai pakan full atau murni pakan pedaging. Tapi untuk yang di parent stock itu DOC sampai 2 bulan kita menggunakan pakan pedaging, atasnya kita menggunakan pakan petelur. Akhir sampai dalam artian usia melebihi 2 tahun itu tadi. Kan usia 5 bulan, 5 bulan itu kan ayam udah mulai bertelur. Hitungannya dihitung 0. Lah, karena hitungannya 0 untuk ke akhir ya. Untuk ke akhir dalam artian mulai start untuk diproduksi 1,5 tahun. Jadi total umur ayam 2 tahun. 2 tahun itu sudah umum untuk di akhir sudah ya. Sudah umum untuk di akhir. Kalau ini kan karena untuk pemula mas, kan pemula itu kan menggambar-gambar ya. Yeah. Gini. Nah akhirnya kemana mas? Dipotong atau gimana? Sebenarnya paling cepat kalau untuk ayam akhirnya sendiri dipanggilkan bakul obrokan. Sebenarnya juga masih laku. Ayam akhir itu biasanya dibuat itu loh, soto kampung itu, soto babon. Tidak ada penurunan istilahnya daging. Sebenarnya tidak ada penurunan di. Cuma karena produksi telur ya. Tadi ya. Karena sistemnya buat kita ngejar di kan ini PS Pancamurti sebenarnya di Dwiguna. Jadi untuk pedaging bisa, untuk petelur bisa. Untuk pedaging kita butuhkan pemacak ayam Bangkok, pejantannya Bangkok. Untuk petelur kita tanpa pemacak pun ayam ini karena reproduksinya untuk petelur, akhirnya istrinya untuk petelur gitu loh. Jadi pemirsa bisa saya simpulkan dari beberapa pertanyaan ini, keunggulan Pancamurti itu bisa untuk pedaging juga untuk petelur ya. Nah untuk perlakuan khusus mas tiap harinya, ya ini masalah pakan ya, pemberian pakan itu gimana mas? Tiap harinya otomatis untuk pemula ini kan juga harus menyiapkan waktu ya, tidak hanya udah pokoknya tak umbar kasih makan. Nah, gimana mas itu tiap harinya? Lah untuk pakan kita yang bahas di untuk pedagingnya dulu, untuk di final stock. Pakan untuk final stock itu sebenarnya FCR atau food count ratio itu sebenarnya sudah diteliti dan sudah ketemu itu 2,3. FCR-nya 2,3. Untuk semua peternak wajib diketahui sebenarnya untuk menghasilkan peternak biar tahu untung atau ruginya itu di FCR. Apa itu mas FCR mas? Food cost ratio. Jadi pakan menjadikan daging. Nah, misalkan kita maaf mas, berarti nggak asal ngasih pakan aja mas ya? Enggak, kita harus tahu FCR-nya ayam ini satuan pakannya. Jadi dalam artian seperti ayam kampung Pancamurti 2,3. Itu dalam artian 2,3 kilo pakan menjadikan 1 kilo daging. 2,3 kilo pakan. 2,3 kilo pakan menjadikan 1 kilo daging. Nah, dalam artian kita tidak perlu, karena ini jenis ayam kampung beda sama ayam potong atau ayam pedaging lainnya. Kita cukup menyediakan, kita harus punya perkiraan pakan minum jangan sampai kurang. Gitu. Misalkan kita pelihara 100 ekor ayam atau 100 anakan DOC. Nah, itu untuk 3 minggu pertama kita mungkin cukup 1 karung. 1 karung dalam artian 1 karungnya 50 kilo. Nah, kita pemberiannya kita pakai ada pakan provender atau super feeder. Nah, kalau tidak gitu kita bisa menyiasati pakai bambu-bambu. Tapi yang harus kita tahu kita cara pemberian pakan, terus ngontor pakan. Nah, yang ketiga kita harus tahu tentang pakan itu pemborosannya di mana. Gitu. Bisa jadi pemborosan aja. Pemborosan pakan biasanya itu ayam kan ya jenisnya ayam karena ayam eker-eker gitu. Buang ya. Buang itu biasanya peternak loh, wah
kok FCR katanya 2,3, punya saya kok jadi 2,5, yang duanya kemana ya. Nah itu biasanya karena tidak tahu, karena udah mungkin sibuk kerja atau tidak mengamati Nggak ayam. ngecek lah ya. Rata-rata pakan Habis kasih terbuang ke makan situ. pergi gitu kan ya. Nah pokoknya pakan sama minum jangan sampai telat, lebih banyak dikasih wadah pakan sama wadah minum itu sebenarnya nggak apa-apa, karena ayam kampung setelah makan kenyang itu akan ya mungkin lari-lari atau bermain sama temennya, tapi aktivitasnya tidak akan makan diam makan tidur, tidak, karena ini ayam kampung ya semakan jalan-jalan nanti lapar. Tapi kalau telat pakan sama telat minum itu biasanya keluarkan ibal, terus bobot itu tidak tercapai, bagian dada terlalu gepeng atau tipis. Terus ayamnya bulu itu cenderung lebih tidak rapi karena pasti akan dipatuhin temen gitu loh. Oh gitu. Tapi kalau ayam yang dalam artian kecukupan pakan sama minum, terus ruangannya juga memadai untuk jumlahnya, pasti bulu akan lebih bagus, daging akan lebih padat, gemuk. Jadi bisa saya simpulkan memang benar-benar ter-SOP Mas ya. Iya. Cara pemberian pakan memang sudah ada standarnya. Ada standarnya. Ya. Parent stock Mas. Mengerami telur itu secara alami atau dengan mesin tetas Mas, pada umumnya itu? Parent stock PS Pancamurti atau indukan Pancamurti ini tidak mengeram, atau bisa dikatakan hampir sama sekali tidak mengeram, dalam artian misalkan kita bikin prosentase PS Pancamurti itu hampir 90-95% tidak mengeram sama sekali. Makanya PS Pancamurti minimal kita lah punya 10 betina lah, itu nanti per hari baru kelihatan antara prosentasenya 7-8 butir. Dalam artian 70-80% dari populasi jumlah. Misalkan kita punya 10, nanti kalau untuk 100 ya kita mungkin perharinya masih dapat 70-80, kadang masih bisa dapat 80. Nah untuk menetaskan indukan Pancamurti kita memang pakai mesin karena indukannya sendiri tidak mengeram. Tapi tidak mengganggu hasil DOC Mas, tidak ada hubungannya ya. Mesin tetas sebenarnya sebagai alat bantu biar telur itu menetas, ya balik lagi karena indukannya nggak mengeram. Perlu diketahui ya Mas, kita belak-belakan di sini ya. Karena Pancamurti ini ayam Pancamurti ini memang istilahnya disilang-silangkan, akhirnya memang menghasilkan ayam yang tidak mengeram ya Mas. Ya, memang jadi perlu diketahui teman-teman. Jadi memang ayam Pancamurti ini bukan ayam ras impor bukan ya. Kita menggunakan ayam lokal, murni lokal. Karena disilangkan akhirnya ketemu stabil sebenarnya Mas ayam ya. lokal itu banyak variasi, banyak jenis, dan keunggulan ayam lokal sendiri itu sebenarnya untuk peternak sebenarnya gampang lah untuk cari tahu, oh ini telurnya bagus, ini pertumbuhan cepat. Sebenarnya ayam lokal sendiri banyak variasinya di situ. Cuma peternak sendiri kadang terkendala pertama modal, waktu, terus antara hasil satu kali perkawinan itu kan ya nunggu ayam anggap aja usia 7 bulan. 7 bulan baru bisa siap kawin atau siap produksi. Nanti nunggu anakan F1-nya 7-8 bulan lagi. Kita terlalu lama. Nah, sebenarnya tanpa mereka sadari, Pancamurti sudah menjawab itu gitu loh. Mereka tinggal merawat dengan maksudnya SOP-nya Pancamurti gimana sih SOP-nya. Lah mereka tinggal jalankan, pasti akan ketemu. Kan bisa ya Mas, umpamanya nanti kelak bisa jadi mitra gitu umpamanya ya. Untuk mitra sendiri kita Pancamurti sebenarnya sudah memberikan panduan dasar ternak. Tapi untuk mitra sekarang masih dirasa untuk Pancamurtinya sendiri masih belum siap, artinya belum memenuhi SOP Mas ya, kebanyakan ya. Masalahnya Pancamurti untuk menjaga kualitas indukan sebenarnya sudah sangat ketat. Untuk menjaga DOC final untuk jual ke masyarakat umum sebenarnya sudah sangat ketat. Nah, karena kebanyakan mitra ini yang tidak bisa menjalankan SOP, balik lagi akhirnya Pancamurti jadi dikomplain sama peternak. Oke, baik. Itu banyak juga untuk peternak-peternak yang lainnya seperti itu. Jadi tidak dilakukan menjadi mitra, tapi karpe hati ini sudahlah diumbar kan gitu. Akhirnya hasilnya tidak sesuai. Dari indukan kita pertama dari indukan parent stock itu udah mulai telur
Terus dari DOC itu sebenarnya udah distandarkan. Dalam artian misalkan telur 35 gram atau 40 gram, nanti jadi DOC kita Satu itu butir tadi? satu butir telur itu kisaran 35 sampai 40 gram. Nanti kita bisa setelah netas itu nanti pasti ada penurunan dari telur tadi. Nah, itu nanti distandarkan DOC kita masih di 30 sampai 35. Lah, untuk di bawah antara anggap aja kita standarnya 35. Di bawah 35 itu mungkin kita reject. Tapi untuk Pancamurti sendiri karena kita ngambil telurnya bobotnya udah besar, dalam artian kita minim telur itu di 35 sampai 45 gram. Itu nanti jadi DOC antara 35 sampai 40 gram. Jadi satu ekor telur sama satu ekor hidupnya atau DOC-nya itu udah standar. Udah diseleksi gitu loh. Seleksi berarti misalnya tadi angka segitu tadi. Iya. Standarnya ke final stock itu tadi telur dari indukan setelah kekawin sama pejantan pasok itu kan pasti bertelur. Nah, itu nanti kita tiap hari kita ngambilin telur, nah nanti kita sortir, entah itu kita timbang atau berdasarkan ukuran, karena tiap hari udah berkecimpung ke ayam, kita ngambil lama-lama tahu lah ya. Perkiraan ini bobot ini di reject atau disortir sudah tahu. Nah, kita ini Mas, jadi setelah menonton video ini nanti teman-teman yang pemula itu ingin ternak akhirnya ya. Harga DOC-nya bagaimana sistemnya Mas? Kita mau DOC itu gimana sistemnya di sini? Untuk sistem pembelian DOC kita bisa sistemnya kita sebenarnya masih inden, karena terus terang aja produksi kita saat ini juga kekurangan karena banyaknya permintaan di peternak. Nah, untuk indennya nanti ada sistemnya DP atau kontrak bayar penuh, itu pasti akan dapat potongan. Kalau untuk harga produksi kita naik turun fleksibel lah mengikuti harga pasar sekarang. Ya, untuk pertama kita harus tahu jenis ayam, karakteristik ayam, karena setiap ayam karakternya juga beda. Nah, terus cara perawatan ayam antara ayam A sama B itu juga beda. Kita harus belajar juga. Lah, yang kedua, yang keempat kita harus tahu FGR. FGR itu sangat penting untuk peternak itu tahu hasil untungnya itu seberapa. Dari pelihara 100 kita itu untungnya berapa, dari pelihara 500 bahkan sampai jumlah besar pun ribuan, kita harus tahu FGR ayam tersebut. Perhatian terhadap ayam, terus kita ngamati. Kadang kita ngasih makan, ngasih minum tanpa kita amati pun sebenarnya ayam itu pasti ada perubahan, entah itu ada mulai penurunan kesehatan atau mulai terjangkit penyakit. Terus ayam itu apalagi udah kena penyakit kita harus kasih perawatan. Nah, sebenarnya setiap kali kita masuk kandang kita ngasih pakan minum, luangkanlah 5-10 menit untuk ngamati ayam. Walaupun kita sesibuk apapun, kasihlah 5-10 menit, kita baru tahu ayam itu dalam artian butuh perawatan yang gimana, perlu ekstra atau perlu vitamin atau suplemen, obat-obatan, atau ayam itu mungkin udah terjangkit penyakit perlu dikarantina. Gitu. Oke, jadi misalnya tadi dari 100 DOC jadi berkembangnya waktu kita kan bisa lihat ya, ini ada salah satu yang agak kurang sehat, mungkin agak kurang sehat, terus kalah makan. Hitungannya kayak kuntet gitu. Itu mungkin kalau kuntet kalah makan itu kita karantina atau kita sendirikan di kandang yang lain, itu nanti kita kasih makan yang eksklusif lah ya istilahnya. Sebenarnya untuk pakannya sih sebenarnya standar pemeliharaan ayam kampung pada umumnya, cuma disendirikan. Cuma disendirikan. Oke Mas, ini untuk pesan-pesan terakhir sama teman-teman yang setelah nonton video ini kepingin untuk budidaya ayam kampung Pancamurti ini, apa Mas pesan-pesannya sama dari persiapan tempat atau bagaimana? Untuk saran pertama kali, untuk saran dan masukan, pertama kita harus tahu jenis ayam, karakter ayam, FGR. Terus kita jangan ragu untuk mencoba atau
kita ngasih perawatan itu jangan nanggung-nanggung, mendingan kita kasih perawatan yang sepenuhnya atau sepenuh hati, nah, maksudnya standar SOP, dan kita pasti akan apa yang kita berikan ke ayam pasti kita yang akan Menghasilkan ya. menghasilkan. Untuk terakhir juga minimal sebaiknya untuk mencoba Mas, biar kita juga merasakan nilai lebih dari kita beternak itu minimal berapa populasi Mas? Minimal memang untuk semua jenis farm atau jenis breeding itu pembelian minimal 1 box atau 100 DUC, 100 ekor. Itu kita Minimal. coba dulu Mas ya. Nah, Kalau ingin coba 100 dulu. Iya, biar kita tahu pertama pasti untuk ayam Panjamuti 4 sak atau FCR-nya 2,3, kita ngambilnya 4 sak atau 2 kuintal 200 kilo. Terus kita perawatan itu lebih gampang, lebih dimudahkan karena vaksin juga sekarang paling dikit dosis di 100. Nah, itu cuma harga kisaran 18 sampai 20 ribu. Untuk 100 ayam itu. Untuk 100 ayam. Oke. Untuk obat-obatan kita paling gampang juga dihitungnya per 100. Oke, jadi teman-teman sekian dulu. Jadi kesimpulannya jika ingin mencoba beternak ayam kampung Panjamurti khususnya, cobalah untuk 100 DOC dulu Mas ya. Satu box. Satu box dan juga nanti bisa mendapatkan Perhitungannya kita juga dan lebih tahu. mendapatkan cara-caranya ya, Mas Ya. ya, SOP-nya itu SOP tadi ya. standar gitu. kandangnya juga. Jadi jangan ragu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu bincang-bincang saya dengan Mas apa Mas? Patra. Mas Fatra sebagai salah satu pengurus di kandang ini. Terima kasih teman-teman sudah subscribe, like dan juga jangan lupa komen untuk berdiskusi ya, nanti saya bisa sampaikan ke Masnya. Dan terima kasih tidak men-skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.